響き出す一人の部屋にいつもの歌まぶた閉じれば喜びも悔し涙も隠せない So I lay lonely 片目をなくしたスカルは悲しいそうに見えたけど本当は Oke, langsung saja. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas sama-sama apa itu stack dan apa itu queue. Yang pertama yang akan kita bahas adalah stack. Stack menurut arti katanya, yaitu tumpukan. Stack di sini dalam struktur data juga sama seperti pengertiannya dalam bahasa Indonesia. Tumpukan. Contoh sederhana yang dapat membantu teman-teman membayangkan dari stack adalah tumpukan piring. Nah, stack dalam struktur data juga dapat ditambahkan atau dihapuskan. Dan penambahan atau penghapusan data dalam stack ini terjadi pada puncak stack. Maksudnya adalah pada data terakhir yang dimasukkan. Misalkan kita akan menginput data A, B, C. Dengan A yang pertama kali diinputkan, maka visualisasi daripada tumpukan itu akan seperti ini. A yang pertama diinputkan, setelah itu B diinputkan, lalu C. Maka C adalah data yang terakhir diinput. Maka ketika terjadi penambahan data baru tersebut akan terletak di atas C. Misalkan kita input D, maka data D terletak di atas data C. Nah sekarang, data yang terakhir diinputkan adalah D. Kenapa saya menunjuk ke data yang terakhir diinputkan? Karena penambahan data atau penghapusan data akan terletak pada data yang terakhir diinputkan atau disebut dengan puncak stack atau bisa disebut top of stack. Nah, itu tadi adalah konsep dari stack. Konsepnya adalah last in first out. Sudah paham maksudnya? Yaitu data masuk menjadi data yang pertama keluar. Jadi misalkan di data tadi A, B, A, B, C. Maka C adalah data yang pertama keluar karena dia data terakhir yang masuk. Oke. Juga sudah paham konsep dari stack, kita memsingkat waktu, kita langsung ke operasi-operasi yang ada pada stack. Kita akan punya istilah-istilah yang akan kita gunakan sebagai fungsi di codingan stack. Yang pertama yaitu fungsi push. Karena tadi saya menyebutkan untuk menambahkan data, maka kita akan perlu fungsi untuk menambahkan data ke dalam stack. Nah, fungsi ini disebut dengan fungsi push. Jadi fungsi push fungsinya menambahkan data pada stack. Saya juga menyebutkan, saya menambahkan, kita juga bisa menghapuskan data. Dan fungsi untuk menghapuskan data itu nanti adalah fungsi pop. Fungsinya untuk menghapus atau disebut dengan mengambil data ya.
selain push pop, kita akan punya fungsi isEmpty. Gunanya untuk apa? Gunanya nanti untuk mengecek apakah stack itu kosong atau tidak. Selain isEmpty juga ada isFull. Fungsi ini untuk mengecek, tentu saja seperti namanya isFull, untuk mengecek apakah stack penuh. Kenapa ada dua fungsi ini, isEmpty dan isFull? Karena nantinya akan ada max data yang bisa diinputkan ke dalam stack, yaitu kita akan definisikan nanti dengan nama max. Maka jika yang bisa diinputkan maksimal adalah 10 data, max akan didefinisikan bernilai 10. Oke, kita coba bersama membuat programnya. Nah, untuk program stack yang menggunakan struct, teman-teman bisa langsung lihat ke PPT 4 tentunya. Dan di sini kita akan coba membuat program stack yang tanpa menggunakan struct. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa kita harus definisikan nilai max atau max of stack. Kalau teman-teman lihat di PPT, max ini adalah isi maksimal data yang ada di dalam stack. Dan stack di sini kita akan menggunakan array. Maka kita definisikan stack dengan maksimum isinya 10 yang sudah didefinisikan tadi. Ini adalah array daripada data stack. Tadinya kita akan punya top of stack. Top of stack maksudnya adalah puncak stacknya. Kita inisialisasi di sini. Oke, bisa kita inisialisasi langsung di sini. Top bernilai min 1. Maksudnya adalah min 1 adalah ketika kondisi stack itu kosong. Nah, jadi top di sini sama dengan min 1. Itu adalah kondisi ketika stack kosong, atau sama dengan min 1. Top ini nanti akan jadi indeks dari array stacknya nanti. Ya, nanti kita langsung lihat. Oke, kita langsung ke ini dulu. Oke, di program ini saya akan membuat user bisa memilih opsi. Misalkan untuk 1 itu adalah pilihan untuk push. Yang kedua adalah untuk pop. Push tadi kan untuk menambahkan data. Pop itu untuk menghapuskan data. Yang ketiga kita punya untuk menampilkan gitu.
tampilkan isi datanya sekarang maksudnya. Oke, yang keempat nanti buat keluar dari program misalkan. Maka kita switch case, kita harus di sini misalkan option, maka ya masukkan menu, nomor menu, scan di sini option. Switch. Di sini kita punya this. Why? Option tidak sama dengan kita switch option di sini. Satu adalah untuk fungsi push, kita panggil. Maka ketika user pilih nomor 1, nanti akan panggil fungsi push, kemudian case 2. Case 2 itu untuk pop, maka kita panggil popnya nanti. Case 3 untuk memanggil fungsi tampilkan, tampil. Case 4 itu keluar ya. Sini. Default kalau menunya salah, bukan angka 1 sampai 4, maka program akan mengeluarkan nomor menu salah. Oke, kita buat fungsi-fungsinya. Bisa di sini push, lalu ada fungsi pop, lalu ada fungsi tampil. Ya, seperti yang saya bilang tadi, akan ada fungsi untuk mengecek apakah tag itu sudah kosong atau belum. Nanti kita punya fungsi is empty. Lalu ada fungsi untuk mengecek apakah
stack itu sudah penuh belum. Selanjutnya untuk fungsi isEmpty dan isFull-nya kita akan gunakan nilai return, maka kita buat fungsinya adalah fungsi integer. Kita letakkan di atas karena nanti fungsi push dan popnya juga akan memakai fungsi isEmpty. Nah, returnnya apa? Kita ambil nilai return buat topnya. Ini kan untuk mengecek apakah tag kosong. Maka di sini kita pakai return top -1. Keadaan ketika kosong kan berarti nilai topnya adalah -1. Jika benar return nilai 1 dan jika salah return 0. Demikian juga untuk fungsi isFull return, karena isFull digunakan untuk mengecek apakah stack penuh. Maka kita ambil nilai return top ketika top sama dengan max -1. Kenapa max -1? Karena ini kan adalah top adalah nilai indeks. Ketika max-nya itu adalah isi data maksimal, maka nilai indeks terakhir kan pasti max -1 karena indeksnya dimulai dari 0. Demikian juga berarti jika benar return nilai 1 dan jika salah return nilai 0. Oke, fungsi push menambahkan data. Kita pakai di sini jika tidak isFull. Maksudnya di sini fungsi push hanya bisa dilakukan ketika stack-nya tidak penuh. Maka di sini ketika stack-nya tidak penuh, program akan memberikan perintah untuk memasukkan data isi stack. Ini kemudian karena dia nanti akan masukkan isi stack-nya. Di sini scan-nya. Misalkan kita beri nama item, gitu ya. Di sini berarti kita feature item. Setelah scan as item, nanti item tersebut akan kita tempatkan pada stack dengan indeks top. Nah, sebelumnya kan tadi top diinisialisasi -1, maka data pertama masuk di top +1, artinya top plus.
stack top sama dengan item. Karena awalnya tadi min 1, berarti data pertama akan masuk di indeks 0. Topnya dari min 1 menjadi 0, maka stack dengan indeks 0 bernilai berisi item yang disekian tadi. Itu untuk fungsi push. Selanjutnya adalah fungsi pop. Fungsi pop fungsinya untuk menghapus atau mengambil data. Di sini kita buat integer, kita beri nama data. Nanti ini adalah data yang dihapuskan. Oh ya, fungsi pop hanya bisa dilakukan ketika stack tidak kosong, maka ketika is empty nilai 0, artinya ini tidak is empty. Maka program akan menjalankan data sama dengan stack dengan indeks top. Artinya data sama dengan isi stack yang paling atas, karena top menunjuk ke indeks isi stack paling atas. Karena data dihapuskan, maka nilai top juga akan berkurang karena datanya kan dihapuskan, maka nilai top mundur 1 angka. Ketika topnya 5, maka jadi 4. Ketika topnya 4, datanya dihapus 1, jadi 3. Kemudian maka top min dan akan keluar data yang dihapus atau diambil adalah, ini kita beri nama data ya, data. Ini untuk fungsi pop. Yang ini fungsi untuk menampilkan isi stack. Kita pakai for di sini. Ini kita buat sama dengan top. For i sama dengan top, i lebih dari 0. Lebih dari sama dengan 0 ya, karena indeksnya kan sampai 0 dan i berkurang. Min, maka sebelum itu kita buat di sini kita print that isi stack adalah ini. Itu stack dengan indeks i. Ini adalah untuk fungsi tampilkan data. Kalau udah tadi, coba kita jalankan programnya. Oh, berarti empty option ini tidak boleh di dalam do. Dia diletakkan di atas do aja. Kalau sudah, kita coba lagi. Masukkan nomor menu. Misal kita mau push angka 1, 2, 3. Push pertama, masukkan data isi stack 1. Masukkan nomor menu 1 lagi. Kita push lagi data 2. Kita push 3. Lalu kita tampilkan. Keluar isi stack adalah 3, 2, 1.
yang di atas adalah yang paling terakhir dimasukkan. Lalu kita pop, maka harusnya keluar adalah 3, benar. Pop lagi yang keluar 2, pop lagi yang dihapus 1, kita pop lagi, tidak ada yang dihapuskan. Makanya langsung kembali ke menu. Maka kita keluar dulu, kita tambahkan pada program di sini push hanya bisa ketika tidak penuh. Maka jika penuh, program akan memberikan keterangan stack penuh. Kemudian lalu untuk popnya tadi hanya bisa pop ketika tidak kosong, maka else maksudnya ketika kosong, program akan mengeluarkan keterangan stack kosong. Ya. Kita coba lagi. Misalkan kita push satu angka saja, angka 5. Lalu kita tampilkan isi stack adalah 5. Lalu kita pop, harusnya keluar 5, benar. Kita pop lagi, maka ada tulisan stack kosong.